Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ada hal yang menghalangi kita ini memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada hal-hal yang di dalam diri kita yang tanpa kita sadarin membuat kita ini memiliki tembok antara kita dengan pribadi Tuhan. Salah satunya ketika kita ini memiliki sikap hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena kita dapat perlakuan jelek, dapat perlakuan buruk, dapat perlakuan yang tidak enak, atau merasa diperlakukan tidak adil oleh siapapun juga. Tanpa kita sadarin, akhirnya kita memiliki hati yang kesal, jengkel, marah, bahkan sampai dendam. Kalau sudah seperti itu, jangan pernah berharap engkau bisa berdoa di hadapan Tuhan. Karena kitab Matius katakan, kalau engkau persembahkan korban, dan engkau ingat nama saudaramu, tinggalkan korban persembahanmu itu, beresin dulu, baru engkau datang memberikan korban kembali, mempersembahkan korban kembali, supaya persembahanmu itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi hal kayak begini seringkali dianggap sepele dan dianggap remeh. Kalau hati kita ini tidak beres, jangan pernah berharap kita bisa berdoa di hadapan Tuhan. Toh kita bisa berdoa hanya fokus pada diri sendiri. Orang yang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, orang yang memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, itu yang di dalam hatinya beres. Ini nggak akan simpen luka dari masa lalu, dia nggak akan simpen sakit hati, hatinya bebas dan merdeka, karena dia bisa menerima segala situasi, keadaan, kondisi, atau apapun yang dialaminya. Dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dan dia bisa berdamai dengan Tuhan. Dia berdamai dengan sesama. Bapak Ibu, kalau kita ini masih terpengaruh oleh masa lalu, perlakuan buruk orang lain, sikap orang lain, jangan pernah berharap kita bisa masuk sampai kedalaman hati Tuhan. Makanya diberesin dulu. Kitab Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Yang di dalam ini loh. Yang di dalam hati ini urusan kita dengan Tuhan. Kalau yang di dalam hati ini beres, pasti hubungan kita dengan Tuhan juga beres. Kalau hubungan kita dengan sesama beres, hubungan kita dengan orang lain beres, hubungan dengan Tuhan beres, hidupmu akan berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Makanya harus diberesin dulu. Karena selama kita tinggal di muka bumi ini, kita selalu berhubungan dengan orang. Kita akan selalu komunikasi, kita akan selalu diperhadapkan dengan perlakuan dan sikap orang. Dan tidak semua orang itu bisa berlaku dan bersikap nice, bersikap baik, bersikap manis terhadap kita. Kadang diizinkan juga kita ketemu dengan orang yang kelakuannya jelek. Kalau yang berkelakuan jelek orang lain itu kita bisa menghindar dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan perlakuan sikap suami kita yang jelek, istri kita yang jelek, mertua yang jelek, anak yang jelek? Nah, kita nggak bisa menghindar. Suka tidak suka kita harus hadapi. Nah, kalau kita bisa menghadapinya dengan tenang, ketenangan batin, kamu bisa menghadapi dengan rileks dan santai, kamu akan berkemenangan. Tapi tidak semua orang bisa menghadapi orang-orang di sekitarnya dalam kondisi tenang, damai, dan sejahtera. Makanya dibutuhkan dulu yang di dalam ini beres. Ketika engkau diperhadapkan dengan orang-orang atau pasangan atau siapapun yang sekitaran hidupmu, yang bersinggungan dengan hidupmu, dan orang itu karakternya buruk, dan engkau belum kuat di dalam Tuhan, engkau nggak tahu harus bertindak seperti apa, engkau nggak tahu harus bersikap seperti apa yang terjadi dengan hidupmu? Pasti akan banyak mengalami hal-hal yang dirasa kamu merasa, oh ini kok nggak adil, ini kok nggak enak, kok ini kok nyaman, kok rasanya kok mengalami begini dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau bertumbuh di dalam Tuhan, engkau damai hatimu, tenang, hubunganmu baik dengan Tuhan, hubunganmu beres dengan Tuhan, kau bisa menghadapi segala situasi, menghadapi kondisi apapun, kau bisa rileks dan enjoy. Ini penting sekali, karena saya seringkali ketemu orang-orang yang belum bisa terima dengan keadaan yang dihadapinya, dengan perlakuan orang di sekitarnya. Rasanya dia ingin berontak, rasanya dia ingin ngelawan, rasanya dia ingin berbuat yang bertentangan dengan kebenaran. Karena apa? Kalau orang semakin dewasa di dalam Tuhan, dia harus bertindak, bersikap tepat seperti yang Tuhan mau. Dia harus bertindak dan bersikap tepat seperti yang Tuhan inginkan. Hari ini kita mau belajar
menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin hari kita semakin berikan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, semakin kita bisa memiliki sikap hati yang benar, kuat dan teguh. Bangun terus hubungan kedalaman dengan Tuhan. Jangan sampai karena kita tidak memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, kita ngadapin situasi, kondisi, dan keadaan, akhirnya kita punya kelakuan dan sikap serta tindakan yang malah membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Di Ayub 5 ayat yang kedua, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Orang bodoh itu dibunuh oleh sakit hati. Sakit hati yang membunuh dia. Dan mati, dimatikan oleh iri hati. Ini penting sekali. Kenapa kok orang gak bisa mengendalikan diri? Kenapa orang gak bisa menguasai diri? Karena dia gak ngerti kebenaran, gak ngerti firman. Ada orang-orang yang dikuasai dengan sakit hati, sampai pingin balas dendam, dan iri hati yang begitu rupa menguasainya, sehingga tercermin dari karakter, sikap, dan tindakannya. Makanya orang model kayak begini, kata kitab Ayub pasal yang kelima yang kedua, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang yang sakit hati ya orang bodoh, karena dia gak bisa mengendalikan dirinya dengan baik, gak bisa menguasai dirinya dengan baik, lebih seneng ngikutin keinginan hatinya yang gak sesuai dengan firman. Kalau engkau ngikutin firman, sikap hatimu pasti benar. Kalau engkau ngikutin keinginan dagingmu, kamu akan ngikutin keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Orang bodoh dibunuh dengan sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Coba sekarang kita lihat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih semuanya, coba lihat dalam hatimu itu masih ada sakit hati nggak? Masih ada iri hati nggak? Karena perlakuan orang lain, karena sikap orang lain, karena tindakan orang lain, karena perlakuan orang-orang di sekitar hidupmu. Kamu masih simpan sakit hati nggak? Kalau kamu masih simpan sakit hati, kamu termasuk golongan orang bodoh. Dan harus dibereskan. Solusi dari orang yang sakit hati dan iri hati adalah melepaskan pengampunan. Kita mesti sadari tidak semua orang suka dengan kita. Tidak semua orang sikapnya baik. Tidak semua orang ngerti firman. Bahkan orang yang ngerti firmannya kadang gak hidupin firman kok. Apalagi orang yang gak ngerti firman, kebenaran. Bagaimana bisa ngerti kebenaran dan hidupin firman? Makanya kita mesti sadari, kalau kita ini ngerti firman, kita yang hidupin firman, kita yang praktek firman, kita jagain hati kita begitu rupa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Yang mancar keluar dari hidupmu itu kehidupan, bukan kematian. Kalau yang memancar adalah sakit hati, balas dendam, iri hati, jengkel, marah, terluka, apa yang terjadi? Mulutmu jadi jahat. Mulutmu jadi nyakitin kalau ngomong, nyelekit, tajam, lebih tajam dari pedang, lebih tajam dari silet, lebih tajam dari cutter. Ngelukain orang lain. Orang itu tercermin dari dalam hatinya loh. Sebab dari hatimu terpancar kehidupan. Dari jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, itu jaga pikiran, perkataan, perbuatan itu. Di hati ini, kata hati itu bisa bicara tentang jiwa sebenarnya. Nah, kalau spirit of man itu manusia roh. Kalau Alkitab seringkali ngomong hati itu bicara di area jiwa. Nah, ini harus dijaga nih, pikiran, kemauan, kehendak kita ini harus sejalan dengan firman. Kalau kita ini hidup sejalan dengan firman, akhirnya apa yang terpancar keluar dalam diri kita ini adalah firman. Tapi kalau ya selama ini yang terpancar, resonansinya di dalam hidupmu ini, orang sekitar-sekitarmu yang memancar keluar dari hidupmu isinya gampang kesel, gampang marah, gampang tersinggung, gampang ngamuan, susah mengampuni, teriak-teriak, bentak-bentak, ngajak berantem semua orang. Dapat dipastikan kamu tergolong orang bodoh yang dikuasai oleh sakit hati dan masa lalu yang menguasainya. Harus beres dulu di hadapan Tuhan. Kalau tidak, engkau tidak akan mengalami kemenangan. Sadari semua kelemahan kekurangan itu dan mulai beranjak hidup benar di hadapan Tuhan. Kita lihat lagi di Ayub pasal yang ke-21 ayat yang ke-25. Yang lain mati
mati dengan sakit hati dan tidak pernah merasakan kenikmatan. Orang yang sakit hati itu nggak bisa menikmatin kehidupan. Kok bisa sakit hati di Jakarta? Terus pada hari yang sama kamu jengkel, marah di Jakarta. Terus sorenya, mungkin malamnya kamu mesti pergi ke Eropa atau pergi ke luar negeri. Kamu di Eropa masih simpen sakit hati loh. Liburanmu kamu nggak terasa enak. Ada orang yang marah-marah, mungkin di Jakarta, mungkin di kota lain. Terus engkau liburan, masih simpen dan belum bisa melepaskan sakit hati itu. Engkau nggak bisa menikmati kenikmatan lebaran. Orang yang sakit hati itu makan nggak enak. Pikirannya kesel, jengkel. Saya perhatikan ada orang-orang yang simpen sakit hati. Orang yang simpen kesalahan orang lain tanpa bisa melepaskan pengampunan. Apa yang terjadi? Kadang kalau ingat kelakuannya, kalau ingat perlakuannya, kalau ingat sikapnya, tiba-tiba dia pengen marah, pengen meledak, pengen ngata-ngatain. Nah, engkau kan gak bisa menikmatin hidup. Hidup kita selama tinggal di bumi ini harusnya kita nikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita bisa jalani hidup dengan bahagia. Kalau kita ini bisa menguasai hati dengan baik. Tapi kalau hatimu dipenuhi dengan luka, dipenuhi dengan rasa sakit, dipenuhi dengan dendam, dipenuhi dengan semua hal buruk di masa lalu, tanpa engkau bisa melepaskannya, tanpa engkau bisa melupakannya, tanpa engkau bisa melangkah dengan kehidupan baru, dengan cara pandang yang baru, apa yang terjadi? Hidupmu tidak akan bahagia, hidupmu tidak akan bisa menikmati. Engkau selalu dibayang-bayangin luka di masa lalu. Engkau dibayang-bayangin dengan trauma di masa lalu. Engkau dibayang-bayangin dengan rasa sakit di masa lalu. Padahal masa lalu udah tidak ada gunanya sama sekali. Kita ini hidup bukan untuk masa lalu. Kita hidup untuk hari esok. Sejam yang akan datang. Sebulan yang akan datang. Seminggu yang akan datang. Setahun yang akan datang. Hidup kita itu bukan untuk masa lalu. Tetapi orang banyak dikuasain masa lalu tanpa bisa melihat ke depan. Dan yang paling parah dikuasai oleh masa lalu yang buruk. Terluka, sakit hati, jengkel, benci, dendam, marah karena merasa engkau gak mendapat perlakuan yang baik dari orang yang kamu sayangi mungkin, orang di sekitarmu mungkin, atau siapapun juga. Nah, kamu simpan begitu rupa dan ditata rapi, ditaruh di dalam sisi yang paling dalam hatimu. Dan ketika engkau ingat kembali, engkau merasa terluka, engkau tersakiti. Nah, hidupmu gak akan menikmati kebahagiaan. Orang yang menyimpan luka di masa lalu, orang yang menyimpan trauma di masa lalu, hidupnya gak akan bahagia. Terbukti dari mana? Coba lihat reaksi ketika ingat kejadian buruk itu. Engkau kesal, engkau marah, rasanya ingin balas dan lain sebagainya. Kadang saya ini diingatkan dengan sikap konyol saya di masa lalu, atau sikap bodoh, atau perlakuan buruk orang lain itu. Kalau saya ingat dengan sesuatu yang di masa lalu, saya hanya senyum. Oh, kok bisa ya kayak gitu ya? Wah, kedepannya saya harus bisa bersikap lebih baik nih. Itu malah menjadi cerminan kalau saya sampai hari ini. Saya tidak mau menyesalin semua yang berlaku di masa lalu. Justru masa lalu menjadi cerminan kita, tempat belajar kita, untuk kedepannya kita bisa menikmati perjalanan yang berkemenangan. Jangan diingat-ingat, cukup jadi cerminan, sesekali dilihat. Makanya kaca depan mobil itu lebih gede daripada spion. Spion hanya kecil. Untuk sesekali melihat, oh iya loh ya, iya, sesekali aja. Tapi kita fokusnya ke depan. Tapi banyak orang melihat spion, nyetir sambil ngelihat spion terus. Oh, hidupmu akan babak belur, berdarah-darah, nabrak sana, nabrak sini, terluka akhirnya. Banyak orang tanpa disadarin, ketika dia nyetir mobil, dia lebih banyak melihat spion. Terjadi eksiden. Hidupmu nggak bahagia. Sesekali lihat ke belakang boleh sebagai cerminan, tapi jangan terus melihat ke belakang. Saya melihat ada orang-orang yang suka melihat ke belakang. Apalagi sudah kejadian puluhan tahun di masa lalu, diingat-ingat itu buat apa? Tidak ada gunanya, itu sampah. Semua kejadian buruk, dan kejadian buruk itu kalau bapak ibu simpan di dalam hatimu, sebenarnya engkau menyimpan sampah. Bisa dibayangkan ya, kalau kita ini sudah umur di atas 50 tahun gitu, dokter sarankan nggak usah makan banyak tepung atau makan roti, karena seringkali roti-roti ini, tepung-tepung ini lengket di usus. Kalau lengket terus, akhirnya terjadi penumpukan. Jadi pencernaanmu tidak sehat. Akhirnya menimbulkan peradangan, menimbulkan sakit, menimbulkan penyakit yang kompleks, komplikasi kemana-mana. Makanya disarankan makan yang berserat, makan yang sehat, makan buah-buahan. Itu membuat ususmu
semakin sehat. Sama dengan kita nyimpen sakit hati. Sehingga itu seperti sampah yang numpuk terus ini. Luka di masa lalu disimpan. Sakit hati di masa lalu disimpan di dalam kisi yang paling dalam. Terus apalagi trauma masa lalu disimpan. Perlakuan buruk, perkataan buruk disimpan. Lama-lama numpuk, itu sampah sebenarnya. Hal yang buruk, hal yang gak berkenan, hal yang gak sesuai dengan Filipi 4 ayat 8 itu adalah sampah. Kalau engkau simpan lama-lama jadi penyakit, tidak heran hidupmu tidak bisa menikmati kebahagiaan. Orang-orang model kayak begini ini hidupnya gak bahagia. Kelihatannya dia bisa punya barang mewah, punya kehidupan yang glamor, bisa kelihatan berhasil secara kasat mata. Tapi kalau hatimu merana, kamu gak akan menikmati kebahagiaan. Hidupmu akan terus menderita. Makanya harus bisa menguasai hati ini dengan baik. Dasarnya untuk kita bisa menguasai hati dengan baik, engkau meski ngerti firman, praktek firman, dan engkau harus bangun hubunganmu dengan Tuhan itu beres. Apalagi kalau engkau memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, yang kamu pikirkan bukan egomu, bukan marahmu, tapi kamu mikirin perasaan dan hati Tuhan. Harusnya setiap orang Kristen sampai ke level ini loh. Hidupmu akan berkemenangan dalam segala sisi. Dan orang yang sakit hati ini, apa yang terjadi? Di Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Karena apa? Kok sakit hati? Karena perlakuan orang yang dianggap musuh. Dengerin baik-baik. Musuh kita hari ini bukan yang ada darah dan dagingnya. Musuh kita ini adalah roh jahat di udara. Musuh yang paling powerful adalah, lebih parah lagi, adalah kelemahan kita dalam diri kita, sifat kedagingan, egois kita. Itu musuh kita. Tapi kita anggap orang yang gak sejalan dengan kita anggap pasangan kita anggap mantu, mertua, atau siapapun yang ada darah daging itu musuh. Salah. Kalau musuhmu sudah salah, peperanganmu juga salah, hasilnya juga salah. Orang yang sakit hati, dia tidak bisa membedakan musuh mana, kawan yang mana. Matanya rabun, tidak bisa melihat kebenaran. Harus dibersihkan dengan darah Yesus. Harus belajar mengampuni. Harus belajar berdamai dengan diri sendiri. Lewat darah Yesus, matamu kembali akan dipulihkan. Tidak rabun lagi. Kau bisa melihat musuh yang mana yang harus dikalahkan. Nah, kata Efesus katakan musuh kita adalah roh jahat di udara, penghulu-penghulu yang jahat, penguasa-penguasa roh, teritorial, dan lain sebagainya. Itu musuh kita. Tapi banyak orang nganggep orang yang gak sejalan dengan dia musuhnya. Mantunya musuhnya, mertuanya musuhnya, suaminya musuhnya, istrinya musuhnya, anaknya musuhnya. Apa yang terjadi? Kalau sudah seperti itu, engkau salah menentukan lawanmu siapa, musuhmu siapa. Ya, engkau pasti, peperanganmu pasti akan gagal. Sekarang kita akan lihat di Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-9. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Ada orang-orang yang karena sakit hati, karena kecewa, karena trauma masa lalu, atau apapun lah namanya. Ada orang-orang yang sampai mengalami ketakutan, sampai dadanya itu sesak. Ada beberapa orang yang saya konselingin, ketika dia ingat dengan perlakuan buruk suaminya mungkin, belum bisa mengampuni, tiba-tiba nafasnya itu terengah-engah sesak. Ya memang benar ternyata, kasihlah aku ya Tuhan sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Sakit hati akan membuat matamu merana, matamu menderita, matamu rabun, dan jiwamu merana, tubuhmu pun merana. Karena apa? Sakit hati membuat sakit penyakit datang. Imunitas dalam tubuhmu turun karena kamu buka celah dengan dosa namanya sakit hati. Ini orang yang pernah diperlakukan buruk ya, mungkin pernah diperkosa orang tuanya, pernah disakitin, pernah apapun lah diperlakukan buruk oleh orang-orang di sekitarnya. Itu seperti yang dialami oleh Joyce Meyer, sampai diperkosa oleh papa kandungnya sampai berapa kali, hampir 200 kali. Dan dia membuat perlakuan itu jadi orang yang keras. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbahnya Joyce Meyer kan keras, dibentuk oleh situasi dan keadaan kok. Tapi untungnya dia udah dipulihkan Tuhan. Ya, nggak mudah perjalanan proses pemulihannya. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbahnya Joyce Meyer,
Tidak mudah perjalanan dia dengan Tuhan. Struggle dengan Tuhan awal-awalnya. Tapi dia karena cinta Tuhan diubahkan terus. Sampai hari ini jadi berkat. Makanya, kalau kita nggak diubahkan, kalau kita masih simpen sakit hati, apa yang terjadi dengan hidupmu? Kau bikin trouble di mana-mana. Orang yang sakit hati, orang yang dendam itu cenderung akan melukai dan menyakitin orang lain. Karena apa? Luka. Bahkan kitab Amsal katakan orang yang pernah disakitin, dilukai itu seperti palang gapura sebuah puri. Selalu pakai pertengkaran sebagai palangnya, sebagai gapuranya. Makanya ngomongnya ketus, ngomongnya sadis, ngomongnya tajam. Karena dia takut sebenarnya untuk disakitin dan dilukai lagi. Makanya daripada ini orang nyerang, saya lebih baik serang dulu. Biasanya begitu. Itu yang membuat orang itu jadi pikirannya itu jelek sekali. Pikirannya jadi jahat sekali. Kalau engkau masih simpan sakit hati dan benar-benar engkau sadarin itu, engkau harus belajar melepaskan pengampunan. Engkau harus merdeka dari hal ini. Kalau enggak, hidupmu di mana-mana akan ketemu trouble. Di mana-mana engkau akan ketemu masalah. Di mana-mana engkau akan bikin masalah. Kamu nikah, cerai, nikah lagi, cerai lagi. Karena sebenarnya yang bermasalah bukan pasanganmu, adalah dirimu sendiri. Engkau kalau ngomong tajam nyakitin. Kalau kamu tajam nyakitin dan kamu lihat orang yang itu, yang kamu katakan itu sakit hati dan merasa terhina, kamu bangga. Sebenarnya kamu ngikutin jalan setan ya. Orang-orang kayak begini harus minta anugerah Tuhan. Dia bilang, lihat di ayat yang ke-10-nya. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Sakit hati hanya membuat engkau kehabisan kekuatan. Hidupmu gak bahagia. Hidupmu dalam duka. Isinya ngomel, ngeluh, gerutu, nyalain orang lain. Kalau udah seperti itu, dapat dipastikan karena engkau sakit hati. Sakit hati ini penting sekali untuk kita bereskan. Jangan ada sakit hati. Seluka apapun, sesakit apapun karena perlakuan orang lain, belajar melepaskan pengampunan. Karena pembalasan ada di haknya Tuhan, bukan hak kita. Tapi karena kita disakitin, kita pengen balas dendam. Buat apa? Tidak ada gunanya. Merugikan kita. Serahin saja sama Tuhan. Tidak gampang, Pak. Tidak enak, Pak. Kemarin beberapa hari saya di DM orang. Ini orang juga aneh menurut saya. Ini hatinya tidak benar nih. Saya bilang, hatimu ini tidak benar, perlu diberesin. Sudah ngomong panjang lebar, saya sampai pusing bacanya. Saya telepon balik, tidak mau jawab. Dan dia pakai nama samaran dan lain sebagainya. Ini orang sakit hati ini. Ini orang terluka. Saya telepon, saya luangkan waktu untuk orang ini, ternyata dia enggak. Saya ngomong apa, ditanggapinya salah. Ya, orang model kayak begini, saya narajinomoto. Saya mau tinggalin. Buat apa? Ini orang lebih seneng ngikutin hawa nafsunya, ngikutin sakit hatinya, nggak mau diberesin. Ya, orang-orang model kayak begini ya, sepanjang hidupnya akan terluka. Kalau engkau nggak bertobat, terluka lo hatimu. Engkau cenderung gampang tersinggungan, gampang marah, salah persepsi, salah nangkep kata orang. Kamu merasa orang yang paling tersakiti. Perhatikan ya, orang-orang yang sakit hati itu, kalau dikonselingin merasa dia yang tersakiti. Merasa dia yang paling teraniaya. Merasa dia yang perlu dikasih belas kasihan. Sebenarnya ini orang yang hatinya tidak benar. Ada orang-orang selalu pusatnya pada dirinya sendiri. Selalu jelekin orang lain terus. Kalau konseling, pasangannya yang disalahkan terus. Dia nggak mau koreksi diri, tapi pasangannya disalahkan terus. Mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin anaknya, mantunya, mertuanya disalahin terus. Dia nggak mau koreksi diri, apa yang harus diperbaiki. Apa yang harus diubahkan. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Ya engkau susah berubah. Makanya belajar berubah. Kalau kamu nggak pernah cocok dengan orang dan sikapmu jelek, kelakuanmu buruk, terus kamu masih merasa teraniaya, tidak mau berubah, seumur hidupmu akan dipenuhi dengan sakit hati dan kepahitan. Kadang kita ini perlu koreksi diri kita itu lebih sering. Setiap hari koreksi hati kita. Alkitab kan katakan, selidikilah aku, ujilah aku. Kalau didapatin kesalahan, pelanggaran, bertobat dan berubah. Tapi orang kan gak suka.
orang lebih suka playing victim, menyalahkan orang lain. Bahkan merasa paling terhina dan teraniaya. Kalau seperti itu, ya hatimu sendiri sebelumnya nggak benar. Nanti kamu habiskan tahun-tahun umurmu dengan keluh kesah, isinya gerutu, ngomel, ngeluh terus. Ujungnya apa? Kekuatanmu merosot karena hidup sengsara dan tulang-tulang menjadi lemah, osteoporosis. Tiba-tiba gak punya kekuatan apa-apa, sakit penyakit datang, imunitas tubuhmu lemah. Bertobat. Ada orang-orang yang sakit hati itu biasanya mengidap banyak sakit penyakit. Tapi ketika belajar melepaskan pengampunan, hidupmu mulai berjalan dalam kemenangan. Hidupmu mulai dibebaskan dari semua luka dan sakit hatimu, dan kau mulai berjalan dalam kemenangan. Di Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-16, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Ternyata orang-orang yang gampang sakit hati ini adalah golongan orang bodoh. Orang bodoh itu ya tidak bisa berpikir panjang, hanya ngikutin ego dan amarahnya, ngikutin emosinya saja, ngikutin perasaan hatinya, bukan ngikutin kebenaran. Gampang sakit hati, gampang tersinggung, gampang marah, salah tangkap perkataan orang lain, dan dirinya paling benar dan selalu merasa teraniaya. Kalau nggak sadar diri, waduh, hidupmu tambah babak belur. Hidupmu tambah ruwet, nggak ngalami kemenangan. Hidupmu hari demi hari nggak akan ngalami breakthrough dan terobosan. Sadar diri dan berubah, bertobat, sadar diri sungguh-sungguh. Kalau hal seperti itu, belajar, serahkan hatimu dan hidupmu di hadapan Tuhan. Berjalan hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemenangan. Lupakan masa lalu dan mulai hidup dalam kebenaran. Tidak mudah loh memang. Orang sakit hati itu hidupnya kacau. Tapi untuk melepaskan pengampunan juga nggak mudah. Tapi suka tidak suka, engkau harus melepaskan pengampunan. Mengampuni orang-orang yang pernah melukai di masa lalu. Mengampuni orang-orang yang menyakitkan. Mengampuni orang-orang yang merasa menganiaya hidupmu. Dan mulai hidup benar. Beresin hatimu. Mulai berubah. Nanti sikapmu berubah, hatimu berubah, kelakuanmu berubah. Pelan-pelan hidupmu berkemenangan. Tidak gampang untuk melepaskan pengampunan, tapi ketika engkau datang sama Tuhan, minta kekuatan Roh Kudus, engkau akan diberikan kemampuan. Engkau akan diberikan kekuatan. Dan Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Dia ngerti semua kelemahan kekuranganmu. Engkau datang, minta sama Tuhan, Dia akan berikan kekuatan. Dia akan bawa hidupmu akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya berdoa hari ini, orang yang simpen sampah dalam hidupnya, mulai bisa membereskannya. Mulai hidup benar, mulai hidup takut akan Tuhan. Mulai berjalan dalam kesucian, mulai berjalan dalam kekudusan. Melupakan sesuatu yang buruk di masa lalu, dan minta Roh Kudus hapus semua kenangan buruk itu. Dan diisi dengan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Jadi saudara-saudara pikir kalau yang benar, suci, sedap didengar, patut dipuji, sebut kebajikan dan lain sebagainya itu. Mulai taruh dalam hatimu. Melangkah bersama Tuhan. Engkau akan menikmati keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Hidupmu akan bahagia. Tubuhmu akan lebih sehat. Umurmu akan diperpanjang. Orang di sekitarmu akan menikmati kemuliaan dan hadirat Tuhan. Dan perjalanan hidupmu Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Kau akan menikmati semua anugerah dan keajaiban Tuhan. Berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Mulai beresin hatimu, beresin hubunganmu dengan Tuhan, berdamai dengan dirimu sendiri, berdamai dengan sesamamu, berdamai dengan orang sekitarmu, berdamai dengan lingkunganmu, dan berdamai dengan dirimu sendiri. Berdamai dengan Tuhan. Pasti engkau akan hidup dalam kemenangan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Berikan kemampuan kekuatan untuk kami bisa melakukan firman ini. Dan kami mau buang semua kenangan buruk di masa lalu, hal jelek di masa lalu. Kami melepaskan pengampunan terhadap diri kami,
pengampunan terhadap orang lain, pengampunan terhadap masa lalu. Kami minta darah-Mu yang memampukan kami, memberikan kekuatan untuk menghapus jejak busuk itu. Kami mau berjalan dalam kemenangan. Berkati setiap orang rajin mendengar firman-Mu. Kami minta darah Yesus menudungi, memproteksi, dan menjagai. Dan setiap orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan. Pekerjaan bisnis usahanya diberkatin Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah Engkau kuat, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau pulih. Dalam nama Yesus. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Biar anugerah dan kemurahan Tuhan melimpah-limpah. Mulai hari ini memenuhi hidup kami. Sehingga perjalanan kami Engkau buat berhasil dan beruntung dalam segala hal. Proteksi, jagain, lindungin kami ya Tuhan. Terus ajarin kami melihat sampai kedalaman batin kami. Kalau didapatin semua kebusukan, kejahatan, Tuhan cabut sampai ke akar-akar. Kami nggak mau simpen sampah ya Tuhan. Kami mau simpen kebenaran firman-Mu. Kami taruh dalam hati kami. Kami kalungkan dalam leher kami. Kami merenungkan itu. Supaya hidup kami semakin hari semakin berkemenangan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.